ayat 1 sampai 5 dibacakan oleh mana nih grupnya nih? Dibacakan sama Brian. Ada Brian? Halo. Halo. Ada Brian? Ada. Brian tolong bacain ayat pertama sampai ke-5. Dilanjutkan ayat 6 sampai 11-nya sama Yesaya. Yesaya? Halo. Halo. Ya. Yesaya tolong bacain ayat 6 sampai 11 ya. Dimulai dari Brian dulu, nanti dilanjutkan sama Yesaya. Oke? Aba-aba dari kakak ya. Silakan 3, 2. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada puteri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlah menghamparkan pakaiannya di jalannya. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkan di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, berkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret Galilea. Oke, terima kasih banyak untuk pembacaan Alkitabnya. Berbahagialah kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan dan menjalankan firman Tuhan itu setiap hari. Kepadamu puji-pujian, mada syukur, dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Ya, oke. Sekali lagi, shalom semuanya. Terima kasih, udah lama ya. Mungkin ada yang lupa-lupa ingat sama kakak mungkin. Nama saya Roy, masih kakak pelayan PT mungkin. Ya, firman kali ini mengedepankan bagaimana kita mau melihat bahwa Tuhan Yesus yang akan masuk ke kota Yerusalem. Dia dieluk-elukan, dia dianggap sebagai seorang pemimpin yang berkarisma. Sehingga banyak orang-orang di Yerusalem berbahasanya memegang harapan. Memegang harapan kepada Yesus sebagai seorang yang berkarisma, sebagai seorang nabi. Seperti itu. Nah, rekan-rekan sekalian, kita lihat bahwa Yesus ini begitu banyak dipuja sampai mungkin satu kota itu memuliakan nama Tuhan. Tapi yang lebih anehnya lagi, dia tidak membawa kebesarannya dia, kewibawaannya dia itu sebagai suatu hal yang bisa dibilang
sombong. Artinya bisa saja Yesus bilang bahwa dia sudah terkenal waktu itu, saya nggak minta keledai, saya minta kereta kuda dengan pengawalan ketat. Seperti para pejabat mungkin. Bisa aja seperti itu. Kereta kuda lengkap dengan pasukannya, karena saya akan memasuki kota, seperti itu. Bisa seperti itu. Tapi yang dia minta adalah seekor keledai. Keledai yang biasa membawa beban-beban, biasa membawa hasil tani, biasa membawa ya hasil panen lah di sana, untuk dijadikan kendaraannya. Itu. Meskipun dia membawa status wibawa yang besar tadi, yang sudah terkenal itu. Mungkin orang, kalau ada orang, contoh yang di saat ini, ada orang terkenal, datang, pakai beca, gitu, masih tetap dilihat nggak sih? Gitu. Masih tetap nggak sih biasanya? Mungkin masih ada yang nyambut, karena oh itu mukanya familiar, dia sudah famous, gitu. Tapi untuk Yesus, ketenaran, kewibawaan itu bukan hal yang bisa dibanggakan, adik-adik sekalian. Bukan hal yang bisa menjadi tolak ukur untuk kita menjalani sebuah kehidupan. Gitu. Kakak percaya suatu saat di kemudian hari, adik-adik sekalian mempunyai jabatan yang bisa dibilang penting. Kakak percaya itu. Kita semua kakak-kakak pelayan di sini percaya bahwa adik-adik bisa mempunyai jabatan yang tinggi. Tapi kita mau ingatkan dari sekarang bahwa ketika kalian sudah mencapai sesuatu hal yang tinggi, itu harap diingat, jangan sombong. Tuhan pun ketika sudah mempunyai jabatan yang sudah terkenal, maksudnya dia tidak sombong. Karena ketika orang sombong, itu jatuhnya paling sakit. Adik-adik sekalian. Orang sombong, jatuhnya itu bisa dibilang, aduh banget lah. Au banget gitu. Kalau jadi orang sombong tuh. Makanya kita mengingatkan ketika kalian sudah dewasa, sudah memiliki jabatan, jangan sombong. Ingat, yang ngasih itu adalah Tuhan, bukan orang lain. Nah, bagaimana caranya kita bisa mencapai, misalnya kita mau jadi orang yang besar, gitu. Salah satunya caranya ada dua. Pertama, kita belajar. Kita belajar di dua tempat, adik-adik, maaf. Kita belajar secara internal, kedua, kita belajar secara eksternal. Belajar bagaimana? Kalau internal itu seperti kita. Kita belajar tentang firman Tuhan bersama-sama di gereja, di PLKPT, di Zoom ini, kita belajar internal. Nah, satu lagi, kita belajar eksternal. Eksternal itu adalah kita belajar untuk bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu adalah hal yang tidak bisa kita skip lah itu sih. Kita belajar bermasyarakat, pasti. Kita belajar berbangsa, pasti. Kita belajar bernegara pun, pasti. Nah, karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita skip dulu yang internal. Kita mau belajar yang eksternal. Nah, yang eksternal ini banyak macamnya. Kita bertetangga, kita di jalan misalnya kita mematuhi peraturan lalu lintas, kita kita dilindungi undang-undang, itu semuanya bagian dari belajar secara eksternal. Kalau kita belajar mulai dari hal yang lebih kecil, rekan-rekan sekalian, contoh nih, tetangga kita punya tetangga dong, betul ya semuanya ya, kita punya tetangga. Kita punya tetangga, kita hidup berdampingan nggak dengan tetangga tersebut? Musuhan nggak sama tetangga tersebut? Jangan sampai bermusuhan. Kalau bisa, kita akrab dengan tetangga. Karena apa? Suatu saat ketika kita sedang amit-amit lah, kita sedang terjadi kenapa-kenapa, tetangga kita pasti yang akan bantu kita. Itu namanya hidup belajar eksternal, bagian dari hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Gitu. Itu. Kemudian, satu lagi, kita mau 17-an nih sekarang nih.
biasanya adik-adik sini atau rekan-rekan ada yang ikut Karang Taruna nggak? Ada yang ikut nggak Karang Taruna biasanya? Atau enggak nanti berpartisipasi dalam lomba-lomba 17-an? Seperti itu. Nah, apabila kita ikut Karang Taruna atau berpartisipasi dalam kegiatan 17-an atau kegiatan berdasarkan libur kenegaraan atau lain sebagainya, itu merupakan kita belajar secara eksternal. Kita belajar bermasyarakat, bernegara, berbangsa di situ. Ya. Jadi kita tidak bisa menghindari yang namanya berbangsa, bermasyarakat, bernegara, itu kita tidak bisa hindari. Kita tinggal di Indonesia. Di Indonesia kita dilindungi oleh undang-undang. Kita beragama dilindungi oleh undang-undang. Ya kan? Kita belajar, hak pendidikan kita dilindungi, dijamin oleh undang-undang. Seperti itu. Itu merupakan bagian. Nah, itu artinya kita belajar secara eksternal. Nah, bagaimana caranya? Itu tadi. Kita bersosialisasi, bermasyarakat, dan juga adik-adik sekalian, jangan sampai kita tertutup terhadap tetangga, tertutup terhadap lingkungan sekitar, gitu. Kita jadi anak Kita jadi teruna itu harus terbuka, gitu. Teruna itu harus memancarkan terangnya yang nyata seperti Kristus, seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memancarkan terangnya sehingga dia menjadi orang-orang yang bisa dibilang itu tadi mempunyai wibawa yang dianggap oleh satu kota itu, wah, ini orang hebat gitu. Dia bisa menolong gitu. Ketika kita bisa seperti itu, otomatis ya kita sudah belajar untuk bahasanya mengamalkan perilaku yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang bingung nggak? Kakak-kakak, adik-adik mungkin? Ada yang mau bertanya mungkin? Sampai saat ini? Nah, kalau belum ada, kakak mau kasih lanjut lagi. Nah, gini deh. Contoh, kakak juga sebenarnya di rumah punya hewan piaraan. Jangan sampai hewan piaraan kita ini bisa dibilang mengganggu ke tetangga. Gimana caranya? Gitu. Itu merupakan bagian dari hidup bermasyarakat, bersosialisasi seperti itu. Jadi kita harus menjaga hubungan yang baik dengan lingkungan di sekitar kita. Seperti itu. Kita misalnya ikut kerja bakti bareng, ikut kegiatan-kegiatan, misalnya biasanya ada ibu-ibu PKK mungkin, kalau anak muda ya Karang Taruna, ada kegiatan-kegiatan yang bersifat bakti sosial mungkin di lingkungan sekitar, itu kita ikuti. Nah, dari yang firman Tuhan yang kita bacakan ini, Yesus itu dia intinya tidak arogan. Dia tidak membesarkan statusnya dia sebagai seorang nabi atau seorang yang populer tadi yang sudah kakak bilang di awal. Nah, artinya setiap kita mau berusaha, setiap kita mau menjadi orang yang besar, ingat, belajar dulu firman Tuhan, minta kepada Tuhan, itu belajar secara internal tadi, berdoa, bersekutu, memuliakan Tuhan, bersuka cita di dalam Tuhan, itu belajar internal. Agar apa? Ketika kita masuk ke dunia luas, belajar secara eksternal tadi, kita tidak tidak canggung, tidak takut. Kita punya kekuatan seperti itu untuk kita bisa bermasyarakat dengan baik dan mengamalkan kasih Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Sampai situ dulu, adik-adik sekalian. Ada yang mau ditanyain mungkin? Kakak-kakak ada? Nggak ada? Kalau tidak ada, sampai sini paham semua ya? Paham nggak? Ada yang nggak paham? Ayo, boleh angkat suara kalau nggak paham. Kalau bingung. Bingung nggak? Nggak bingung? Kalau tidak bingung, kakak aminkan sampai sini
firman Tuhannya, mari kita satu dalam doa kalau gitu. Ya, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Bapa untuk penyertaan Tuhan, di mana Engkau telah menyertai kami dalam firman Tuhan ini. Bapa, ajarlah kami untuk selalu rendah hati Bapa, untuk tidak meninggikan kami sebagai anak-anak Tuhan, tidak sombong, tidak jumawa Bapa, biarlah Engkau selalu memberikan hati seorang hamba ya Bapa, hati yang lebih mendengarkan firman Tuhan dibanding keinginan dunia ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami akan melanjutkan ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan. Terima kasih Kak Roy. Adik-adik, sekarang kita mau merespon firman Tuhan dari Kidung Jemaat 369a, bait yang ke-1, ya Yesus itu berjanji. Adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam doa syafaat. Adik-adik ada yang bersedia untuk menemani Kak Roy? Kalau nggak ditunjuk loh. Ya loh. Ya loh. Boleh deh, Kak Roy yang tunjuk. Oh gitu. Oke, kalau gitu kakak minta 1 Hosana, 2 Benaya. Hosana? Ya, Kak. Benaya ada? Ada, Kak. Oke. Kakak minta berdoa pertama untuk bangsa dan negara, untuk program vaksinasi ya yang saat ini tengah berjalan untuk bangsa Indonesia. Kemudian kita berdoa untuk pembangunan gereja. Kemudian untuk PLKPT juga untuk program ya Kak Stef ya. Betul? Untuk program yang nanti tahun berjalan 2021-2022. Kemudian buat orang tua, teman-teman, buat sekolah mungkin yang katanya rencananya April ya, mau ini lagi. Benar nggak sih? Mau sekolah lagi April? Atau itu cuma wacana? Gitu. Ya itu berdoa aja buat itu. Nanti apa yang didoain nanti sisanya yang pertama Hosana, 2 Benaya nanti ditutup sama kakak ya. Oke, Hosana? Ya. Ya, so. Teman-teman dan kakak-kakak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati agar bangsa dan negara kami bisa menjadi bangsa dan negara yang lebih baik. Tuhan berkati juga para pemimpin dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Tuhan berkati agar mereka bisa memimpin negara ini dengan baik. Dan juga Tuhan berkati
vaksinasi corona, berarti agar vaksin tersebut bisa aman untuk kami semua. Berarti juga agar semua warga negara mau divaksin, Tuhan. Berarti agar pandemi ini cepat selesai dan kami bisa kembali lagi beribadah seperti dulu dan bisa bertemu lagi. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk sekolah kami, agar dari sekolah kami bisa berjalan dengan lancar dan kami bisa mengerjakan semua tugas-tugas dan ulangan-ulangan. Kami juga bisa mengerjakan ujian dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, berkati ya Tuhan supaya kiranya kegiatan PT tahun 2001 sampai 2022 bisa berjalan dengan lancar. Tuhan berkati orang tua kami, kiranya Kau selalu memberikan mereka kesehatan, kekuatan, rezeki, serta umur panjang. Ya Tuhan, berkati teman-teman kami yang sebentar lagi kiranya akan mengerjakan ujian sekolah ya Tuhan, berkati mereka ya Tuhan, supaya apa yang telah mereka pelajari di sekolah, kiranya Engkau memberkati mereka supaya saat ujian tiba nanti, mereka bisa mengerjakan ujian dengan lancar dan penuh tanggung jawab. Terima kasih Tuhan. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Yesus untuk doa-doa yang sudah dipanjatkan oleh adik-adik kami ya Bapa. Bapa yang terkasih, saat ini kami datang kepadamu, kami bersatu hati, kami berdoa untuk semua yang sudah menjadi permintaan isi hati kami Bapa, kami berdoa untuk itu, kami berdoa untuk kelancaran studi, untuk terutama untuk kesehatan yang lebih dan lebih lagi di masa pandemi ini ya Bapak. Kami tahu meskipun negara sudah menyediakan vaksin, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu melindungi kami, akan selalu menyertai kami di masa pandemi ini. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang mengalami musibah bencana alam Bapak di berbagai pelosok di Indonesia, biar Kau selalu memberikan mereka kekuatan, selalu diberikan mereka ketabahan Bapak dalam menjalani musibah tersebut, dan Engkau akan selalu memberkati mereka. Jangan biarkan mereka kekurangan Bapa, dan Engkau selalu penuhi kebutuhan mereka. Bapak yang terkasih, kami juga berdoa untuk pendeta, untuk presbiter, untuk majelis Bapak, biarlah mereka diberkati dalam pelayanannya di Gereja Sejahtera ini ya Bapak. Kami juga mengucap syukur untuk semua bagian tiap pelkat, tiap komisi Bapak dalam tugasnya, dalam setiap rencana untuk kemajuan dari GPIB Sejahtera ini ya Bapak. Bapak yang terkasih, kami juga berdoa untuk pembangunan yang saat ini tengah berjalan Bapak. Biarlah Kau ketuk hati dari orang-orang yang akan membantu, Kau juga berikan berkat bagi orang-orang yang ikut membantu di dalamnya, untuk donatur, untuk panitia pembangunannya, untuk semua yang terlibat di dalamnya Bapak. Kami mengucap syukur. Bapak yang terkasih, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami, baik dari studi, untuk pekerjaan, dari kakak-kakak pelayan Bapak, dari pelkat PT ini Bapak. Kau selalu berkati kakak-kakak pelayan yang akan selalu membimbing adik-adik kami ini ya Bapak. Terima kasih banyak ya Bapak, terima kasih banyak Yesus. Kami mau alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah ke dalam kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawalah kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Adik-adik, sekarang kita mau masuk dalam persembahan. Adik-adik dipersilakan untuk menyiapkan persembahannya. Bisa adik-adik bisa scan barcode-nya sambil kita menyiapkan persembahan kita. Mari kita bernyanyi dari Kitab Bakti 80, bait yang ke-1, mari bawa persembahan. Mari bawa persembahan kepada Tuhan, dengan hati sukacita bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur muliakan Tuhan. Pujilah namanya, bawalah persembahan dengan sukacita padanya. Muliakan pujilah namanya, bawalah persembahan dengan sukacita padanya. Jadi kita mau doa syukur, dipersilakan Pak Roy. Oh iya, doa persembahan. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk segala berkat-Mu Tuhan. Kami boleh memberikan persembahan, walaupun sedikit Tuhan, tapi kiranya persembahan kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapak. Bapak, kiranya persembahan ini dapat berguna bagi pembangunan dan pelayanan bagi gereja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kartu PT dipersilakan Kak Steph. Ya adik-adik, selamat hari Minggu. Dengar-dengar ada yang mulai ujian-ujian ya, UTS ya. Semoga semuanya dilancarin, yang kakak-kakaknya juga mungkin yang UTS juga atau yang sedang kuliah, semoga semua dilancarin. Ada yang SN dan PTN mungkin juga kakak-kakaknya atau saudara-saudara kita. Apapun hasilnya, biar nama Tuhan yang dimuliakan. Oke adik-adik, untuk warta PT-nya tetap minggu depan masih via Zoom, belum ada info untuk bisa onsite di gereja, kita masih ikutin protokol aja kesehatan yang ada di gereja juga, belum bisa datang ke gereja, tapi program kita untuk 2021 sampai 2022 juga sudah mulai sudah dirapatkan sama PHMG di gereja. Semoga semua yang boleh kita rencanakan itu juga boleh sebanding lurus dengan apa yang diinginkan oleh PHMG, oleh gereja kita ya, supaya kita boleh bekerja sama dengan baik. Jadi mungkin untuk tahun ini belum ada kegiatan keluar karena pandemi, nggak akan diizinin juga sama orang tua kalian mungkin, nggak akan juga diizinin sama protokol kesehatan yang udah ada dibentuk sama pemerintah, jadi kita ikutin aja. Kita masih beribadah di dalam rumah kita masing-masing, tetap jaga kesehatan, dan tetap semangat dalam melayani Tuhan. Terima kasih, Kak Roy, silakan. Oke, adik-adik sekalian, kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita menyanyi ya dari satu lagu. Judulnya Kidung Jemaat 278, Bila Sangkakala Menggegap.
wajah baru yang abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang pada saat itu aku bersedih. Bila nama dibaca dan bila nama dibaca, bila nama dibaca pada saat itu aku Ya, adik-adik sekalian, kita akan terima berkat Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita tunduk kepala. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak Bapa untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk selalu menjaga kami setiap hari, setiap saat, setiap waktu Bapa. Kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang sudah Kau berikan pada kami ketika kami membukakan mata kami dalam bentuk nafas kehidupan. Bapa, Engkau akan selalu menyertai kami dan melindungi kami. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan menyertai kami dan melindungi kami. Tuhan akan menyinari wajah-Nya dan akan memberikan kasih karunia kepada kita semua. Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya dan memberi damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah selesai, adik-adik boleh diambil saat teduhnya. Shalom, selamat hari Minggu, rekan-rekan PT, adik-adik sekalian. Selamat hari Minggu, adik-adik semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa minggu depan tetap datang lagi ibadah ya. Karoy, terima kasih. Mau pelayanan lagi, lanjut Karoy ya. Selamat malam. Persiapan teh? Persiapan evaluasi teh kayaknya. Nanti ya. Enggak. Oh, enggak. Karoy kalau mau duluan aja. Iya. Semuanya terima kasih.